Itu memang saya punya misi untuk membantu perempuan, khususnya yang single mom muda kayak saya, dan anak-anak. Kita punya 100 anak-anak jalanan yang kita asuh. Kita punya komitmen membesarkan mereka sampai 18 tahun, sampai umur 18 tahun. Jadi waktu itu aku lagi bener-bener yang keadaannya minus banget, yang habis divorce, masih muda, aku nggak punya apa-apa, aku cuman bawa buku sama baju aja, tapi nggak tahu kenapa Tuhan itu kasih aku kayak miracle ya, aku malah bisa ke Amerika gitu kan keliling, dan orang tua aku nggak tahu itunya. Aku ingin memotivasi single mom muda yang lain bahwa ya perceraian tuh nggak akhir dari kehidupan ya, bahwa itu mungkin start. Ada siapa, Ren? Ini katanya namanya Lucy, bener Mbak? Ya. Mbak Lucia. Mbak Lucia. Ya, Bu atau kita Mbak kita panggilnya? Mbak lah, masa ibu sih? Iya Mbak ya. Statusnya ibu, tapi aku maunya dipanggil Mbak gitu. Mbak, Kan? iya. Nah. Auranya nggak bisa bohong. Mbak ya. Oke, Mbak Lucy. Mbak Lucy ini dari Cinderella Indonesia Foundation. Ya. Foundernya ya Mbak? Ya, saya founder dan Founder. CEO-nya. Oke. Nanti kita bahas kenapa namanya Cinderella, ada apa dengan Cinderella, Iya. dan kenapa Cinderella kan kita nggak tahu nih ya. Iya, soalnya Mbak Lucy juga udah mirip Cinderella. Iya. Kalau lihat di Instagramnya memang, wow, kok Mbak Iya. Lucy ini, iya kan? Iya, benar-benar. Ya harus dong. Iya. Mbak Udah mulai nggak ngantuk nih. Udah mulai seger nih. Iya. Mbak Lucy ini asal dari Batam. Oh enggak, saya aslinya Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Kirain Kayangan. Oke, lanjut kan. Tolong. Gua kesel. Iya. Oh iya, sebelumnya Mbak, boleh turunin kalau mau. Oh diturunin, iya, Mbak. benar. Biar kelihatan Mbak aura-aura Cinderella-nya. Nah, ini dia Waduh. Mbak Cinderella. Ini Aduh, dia. aku udah nggak bisa nafas. Iya. Jadi ini adalah sosok inspiratif di balik maskernya, Iya. ya. Mbak Lucy Mbak Lucy. Iya. asal Surabaya sebenarnya. Iya. Tapi di Batam baru atau udah lama nih Mbak? Saya 17 tahun di Batam. Di Batam? Ya. 17 tahun. Ini nggak Jadi orang ulang Surabaya kalau lagi, sama Mbak. Tribun ini ya mulai dari awal saya cukup dibantu pemberitaan oleh Tribun. Ya. Oh, terima kasih Tribun. Kok kita yang bilang? Iya. Terima kasih Tribun. Mbak, kenapa Mbak mau ke Batam sih? Saya menikah dan akhirnya suami saya dulu penempatan di perusahaan Amerika yang ada di Pupus sudah. yang ada di Batam gitu. Tapi itu Belum. ex-husband. Oh, oke, Oh, masih ada. Masih ada harapan. Berarti peluang masih besar ya. Mata makin terang. Oke, kita lanjutkan. Oke. Aduh, ada aja ya. Heeh. Supaya nggak ngantuk ya. Nah, ini kesibukannya sekarang apa nih Mbak Lucy? Kebetulan saya Januari 2020 itu baru meluncurkan buku namanya Cinderella Indonesia, Cinderella Indonesia. versi bahasa Inggris dan program Batik Girl for ASEAN 2020. Oke. Jadi itu diluncurkan di Amerika Pacific Place yang kebetulan saya mendapat dukungan dari pemerintah Amerika dan roadshow, dan sebenarnya saya akan roadshow keliling ASEAN dan juga Amerika dan Australia selama Februari sampai Agustus, tapi berhubung ada pandemik jadi cancel semua. Emang COVID rese ya. Ya. Jadi kalau sehari-hari sebenarnya kegiatan dari Mbak Lucy itu adalah di bidang tadi ini ya, sibuk di Cinderella ini. Jadi saya secara pribadi itu waktunya 80% memang untuk ngurusin Yayasan Cinderella Indonesia ini, yang 20% saya punya bisnis sendiri. Oh, Ya. bisnis apa tuh Mbak? Iya, bisnis apa tuh? Saya mainnya arang. Oh, arang. Arang. Iya. Kok agak jauh ya dari Cinderella ke arang ya? Ini maksud arangnya apa nih? Loh, enggak, Charcoal? malah identik gitu, karena
Cinderella itu kan artinya Ella yang berkutat dengan arang gitu kalau dari sejarahnya gitu. Kenapa saya nge-brain diri saya Cinderella Indonesia itu karena memang ceritanya dulu saya berkutat dengan arang. Jadi brain Cinderella Indonesia itu sudah saya luncurkan di tahun 2012. Ya, lebih dulu daripada si Batik Girl. Jadi cuman baru orang mendengar itu setelah 8 tahun setelah Batik Girl banyak roadshow. Jadi Cinderella Indonesianya juga jadi terkenal juga gitu. Kita masih nggak ngerti maksudnya si Batik Girl dan Cinderella. Jadi kalau Cinderella ini dia apa, kalau Batik Girl ini apa, Mbak? Jadi kalau Cinderella Indonesia Foundation itu yayasannya. Jadi saya bentuk yayasan tahun 2012. Itu memang saya punya misi untuk membantu perempuan khususnya yang single mom muda kayak saya dan anak-anak gitu. Jadi saya membuat satu center. Yang saya beri nama Cinderella from Indonesia Center. Jadi saya memberikan pelatihan secara gratis kepada single mom muda. Nah, karena kalau udah jadi single mom yang nggak mampu, kadang mereka belajar kan bawa anaknya. Jadi kita siapin juga kelas untuk anak-anaknya. Itu awalnya berdiri Yayasan Cinderella Indonesia. Cuman pada perjalanannya saya itu dititipin sama pemerintah Kepri waktu itu 100 ibu-ibu anak jalanan untuk pelatihan di tempat saya. Nah, pada saat berlatih juga ibu-ibu ini kan nggak punya neni juga karena ya namanya ibu-ibu anak jalanan dibawalah anak-anaknya juga. Sedangkan satu ibu itu punya anak 4-6 anak. Jadi bisa dibayangin dong gimana aku harus menghidupin semua ini gitu. Jadi saya mikirnya ya harus ada satu usaha lagi gitu. Karena aku pengusaha, aku nggak suka minta-minta gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat satu usaha lagi. Waktu itu saya mau gedein, saya waktu itu pernah mau membeli pabrik tapi tidak di ACC sama bank. Terus saya lari ke penjara gitu loh, maksudnya kan suka saya kalau kecewa sedih itu biasanya ke sosial. Nah kebetulan waktu itu rumah sakit meminta sebuah sumbangan untuk para warga binaan gitu. Jadi saya bilang oke, saya mau sumbang tapi aku boleh masuk penjara ya. Gue kan susah kan masuk penjara. Jadi ada ya yang mau masuk penjara. Nah jadinya saya ngelihat kok banyak cewek-cewek cantik di situ. Jadi saya nanya hukumannya lama gitu kan, rata-rata 10 tahun ke atas. Waktu yang saya tanya, kebetulan saya tanya. Jadi karena narkoba. Sejak itu akhirnya saya pikir wah aku nggak usah bangun pabrik lagi lah ya, bangunannya udah ada, tenaga kerjanya ada gitu. Jadi saya bikin usaha waktu itu jualan es, maksudnya melatih mereka untuk jualan es, jualan kue yang bisa dijual di para napi itu sendiri. Karena kan di tahanan tuh bisa 500 sampai 1000 orang gitu. Jadi setelah melihat bagus, saya jadi keingetan kalau produk ini kan tidak bisa dipromosiin ke luar negeri gitu. Karena saya tiap tahun tuh pasti ke luar negeri untuk dagang gitu kan. Apa yang bisa dihasilkan oleh para warga binaan perempuan ini supaya saya juga bisa memamerkan ke luar negeri dan jelas ya cari duit di luar negeri itu lebih enak gitu kan. Jadi aku keingetan waktu di Amerika dulu aku dipanggil doll from Indonesia gitu. Jadi saya akhirnya bikin kayaknya lucu ya buat boneka yang pakai baju batik. Biasanya aku pakai baju batik gitu kan. Nah jadi itu awalnya bedanya apa sih Cinderella Indonesia itu as a person founder ya. Sedangkan Batik Girl itu boneka Barbie yang saya produksi di 3 penjara di Indonesia. Di 3 penjara ya? Iya. Berarti ceritanya memberdayakan para narapidana ya? Itu salah satu program dari Yayasan Cinderella Indonesia yang memang bisa terlihat hasilnya. Yang membantu yayasan saya
yang make money banget itu memang dari Batigal, tapi hasilnya itu ya untuk yayasan mensupport kita punya 100 anak-anak jalanan yang kita asuh. Kita punya komitmen membesarkan mereka sampai 18 tahun, sampai umur 18 tahun. Sampai umur Ya, 18 ya. tahun. Sekarang ada 100 Anak jalanan. anak jalanan. Oke. Tadi kalau dibilang ada 3 penjara, itu Iya. penjara di mana aja, Mbak? Kalau di Batam, Jakarta, sama Bali. Ya, yang kasus narkobanya emang tinggi. Oke. Oh, jadi memang untuk yang Emang narapidana narkotika gitu ya? Iya, ya, saya fokus ke situ. Oh, gitu. Berarti banyak cowok-cowok juga dong ya? Oh, yang cowok juga banyak, tapi ya? kan saya fokusnya yayasan kami kan misinya membantu perempuan dan anak-anak. Iya, makanya awalnya single mom tadi ya. Awalnya Awalnya semua single single mom. mom ya, Single jadi mom saya Iya. Jadi tadi mereka dari gini nih ya, saya bingungnya dari yang di penjara mereka diberdayakan untuk bisa membuat baju boneka. ya. Nah, itu mereka alat-alatnya sendiri memang sudah dimodalkan dari Cinderella. Oh iya, jadi kita setiap tahun itu akan ada tren. Boneka kami tuh punya tema gitu. oke. Ya, tahun ini apa gitu. Jadi ada hijab, ada angklung, ada yang seri Bali, ada yang seri pesta gitu ya. Dan setiap boneka kami itu handmade, nggak boleh ada yang sama, karena satu itu melatih kreativitas mereka, yang kedua saya juga mengajarkan bahwa mereka itu harus teamwork gitu, harus berkomunikasi dengan yang lain. Soalnya kalau sama mereka nggak dapat gaji. Jadi Batik Girl itu kenapa sangat diapresiasi oleh orang-orang luar negeri, karena memang satu bonekanya satu, nggak ada yang sama, dan itu cantik-cantik banget. Berarti ngeproduksi bonekanya juga, bukan pakaiannya aja? Oh enggak, jadi sudah bentuk boneka Barbie, tapi pakai baju batik. Oke. Ya, menarik nih. Yang diangkat juga kebudayaan dari Indonesia gitu. Batik ya. Jadi untuk semua narapidananya disediakan mesin jahit. Training. Dia pakai tangan. Oke, Kita berarti kerja sama gitu ya, Mbak, sama polisi kita akan mengadakan ini. Oh ya, kita lapas perempuan, perempuan. rutan dan lapas perempuan. Kami udah kerja sama, udah mulai udah 8 tahun, udah menginjak 8 tahun. Iya. Ya. Paling ini kita penasaran kenapa namanya Cinderella. Iya, tapi yang diproduksi boneka Barbie ya. Barbie. Ini maunya apa sih? Ada apa dengan nama Cinderella, Mbak? Jadi gini, waktu itu kan saya dapat program namanya International Visitor Leadership Program di Amerika. Jadi waktu itu saya sebelum berangkat itu dikasih sangu lah ya sama salah satu penerbit gitu. Padahal saya bukan penulis gitu. Jadi saya kan nggak biasa nerima uang tanpa bekerja. Jadi saya bilang mungkin orang ini mau bantu saya ya, tapi saya nggak mau terima. Jadi bapak ini bilang kamu tulis perjalananmu selama di Amerika. Lah aku kan bukan penulis gitu, tapi dia maksa nggak apa-apa, kayak diare aja gitu. Nah, ternyata dari situlah saya tahu gitu, saya nulis ya karena udah dibayar di depan kan. Nah jadi ternyata tulisan saya itu bagus. Nah makanya akhirnya nge-brand karena emang program ini luar biasa ya. Saya ikut beberapa program exchange program tuh nggak ada yang seluar biasa ini, karena kami akan di-treat di hotel bintang 5, lalu kami terbang dari satu kota ke kota lain, dan kami disiapkan penerjemah, lalu kami ketemu, belajarnya itu tidak seperti kuliah gitu, tapi kita kayak besok ketemu staf ahlinya Presiden Obama, terus besok ketemu anggota dewan, terus saya ditanya ya kayak saya tuh kayak, menurutku, imajinasiku itu kayaknya semua keinginan tuh terkabul gitu. Jadi kayak kamu mau minta apa mimpimu yang belum terkabul. Jadi waktu itu saya pengen ke World Bank sama World Bank, ya saya mau kepengen ketemu Cinderella gitu. Jadi saya diterbangkan dari Washington DC ke Los Angeles untuk menikmati
ya itu Disneyland ketemu Cinderella. Tapi memang background pendidikannya Mbak Lucy ini apa ya? Kalau S1 saya itu sastra Inggris. Oh. Di mana? Di Universitas Airlangga. Oh, Airlangga. Ya, Surabaya. di Surabaya. Jadi kalau yang di Amerika saya ambilnya Economic Development. S2. Oh, S2. Enggak, itu short course saja. Oh, short Ya, course. short course. Nah, dari situlah waktu itu buku udah terbit. Rencananya itu judulnya Doll from Indonesia, karena kan Oke. saya panggilannya di sana Doll from Indonesia. Cuman karena ini kayak ya memang program saya itu lebih ke leadership, yang rata-rata memang alumninya itu pemimpin-pemimpin dunia. Jadi 80% tuh pasti ya jadi presiden, jadi perdana menteri, pokoknya orang penting ya. Nah, jadi saya nggak mau ada keluhan bahwa ini saya jadi bonekanya Amerika. Jadi makanya saya ganti judulnya Cinderella Indonesia, karena memang saya kayaknya ngalamin banget gimana dalam posisi terpuruk. Jadi waktu itu aku lagi bener-bener yang keadaannya minus banget, yang habis divorce, masih muda, aku nggak punya apa-apa, aku cuman bawa buku sama baju aja, tapi nggak tahu kenapa Tuhan itu kasih aku kayak Jalan, miracle ya. miracle. Aku malah bisa ke Amerika gitu kan keliling. Dan orang tua aku nggak tahu itu, baru taunya ya setelah beberapa tahun ya kata orang dibilang aku bisa meraih semua apa yang ku mimpiin, itu baru orang tua aku tahu dulunya aku tuh separah itu gitu. Jadi kenapa saya meluncurkan buku Cinderella Indonesia itu ya salah satunya aku ingin memotivasi single mom muda yang lain bahwa ya perceraian tuh nggak akhir dari kehidupan ya, bahwa itu mungkin start ya, untuk masa depan yang lebih cerah. Berarti sebenarnya apa ya, karena pengalaman diri ya Mbak. Oh iya, Jadi ya, Mbak itu real story banget, makanya banyak yang appreciate. Jadi karena nggak bisa roadshow secara benar-benar terbang, jadi saya roadshow-nya virtual ya. Jadi penjualannya juga sangat bagus, dan hasilnya saya dedikasikan untuk program namanya Happy Food gitu. Jadi uang ini saya gunakan untuk membeli beberapa produk dari petani beras tagi, karena selama pandemik mereka mengalami penurunan penjualan. Jadi kami beli sayurannya, buah-buahannya. Nah, kita packing untuk dikasih ke beberapa panti asuhan dan anak-anak jalanan gitu. Mulia sekali ya. Mulia. Kalau Cinderella ini sudah berapa lama sih Mbak? Dari 2012. 2012. Sama. 8 tahun ya, sudah hampir 8 tahun. Eksis sampai sekarang ya. Dan itu batik girl. Iya sama. Sama. Kalau batik girl itu kan memang kayak mesin ATM-nya si Cinderella gitu. Karena aku nggak punya pangeran kan, jadi aku harus punya satu usaha yang untuk mendanai kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di Cinderella Indonesia Foundation gitu. Nah, itu untuk Jadi perempuan-perempuan yang mungkin sedang mengalami keterpurukan. ya. Ya, apalagi yang mungkin lagi habis divorce ya, Atau masalah-masalah lah mungkin yang menimpa ya. Mungkin mereka ngerasa ini berat segala macam. Ini contohnya nih, Cinderella independen loh. Sukses. Tapi Mbak Lucia juga berhasil nge-branding dirinya Cinderella. Mungkin di jalan ketemu Mbak Cinderella gitu. Ya, bisa. Mereka malah nggak tahu nama asli saya karena kan follower saya banyak. Jadi kalau saya ke mall lagi makan tuh selalu, Mbak aku boleh minta foto nggak Mbak Cinderella gitu. Terus ya, mungkin karena kan antara foto dan realnya itu katanya beda. Jadi mungkin kalau di foto kan aku agak gemuk. Jadi kadang-kadang mereka tuh nanya dulu, bener nggak ini Mbak Cinderella gitu. Tapi lebih enjoy dipanggil Cinderella atau Mbak Lucy nih? Terserah lah, yang penting misinya nyampe gitu. Bahwa kalau sekarang Cinderella ini programnya
Selain tadi yang bikin yang narapidana Mbak, apa sama anak jalanan, apakah ada lagi program-program? Untuk sementara saya fokus ke 2 ini dulu, ke napi sama petani beras tadi sama si anak-anak jalanan ini gitu. Soalnya saya lagi persiapan untuk sekolah S2 saya, karena lagi lockdown, postpone kan, jadi sambil nunggu. Ya, saya masih punya target-target untuk menyelesaikan IELTS. Luar biasa. Kalau berarti kedepannya ada rencana memang masih mau mengembangkan di dunia sosial ini, Mbak? Oh iya, kan saya semenjak pernah mengalami keterpurukan itu, saya pernah janji bahwa 80% waktu saya itu untuk sosial, 20% baru untuk bisnis, itu udah cover kok. Jadi saya nggak mau ngoyo. Tapi ada main bisnis lain nggak selain? Oh iya, saya juga? kan arang yang 20% itu Iya, saya mainnya arang itu arang ya? kelapa. Arang gimana sih maksudnya? Arang yang dibakar gitu? Iya, jadi kalau sebenarnya kalau orang lama Batam itu lebih tahunya saya di arang burung kelapa daripada yang si Batigal ini. Jadi nama Cinderella itu lebih identik ya dengan si arang ini. Jadi saya ngerubah si tempurung kelapa jadi arang. Nah itu pernah saya agak mencuat tuh karena tahun 2010 saya pernah pergi bersama Pak SBY untuk menandatangani MOU di Shanghai 1 juta ton pada saat usia saya 30 tahun waktu itu. Jadi sempat booming. Cuman kan saya bilang kalau saya itu UKM nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan Cina pada saat itu gitu. Jadi saya memang dari awal sudah nggak mau, tapi Pak Presidennya yang memaksa untuk menandatangani. Base-nya di Batam. Iya. Arang itu di Batam biasanya. Iya, tapi ini setelah saya S2 saya akan pindahkan ke Manado karena ada investor yang memang punya, kebetulan papa saya juga di Manado, orang Manado, jadi kayaknya kita punya perkebunan kelapa di sana, jadi mending digedein di sana ya. Ada kebunnya juga. Ya. Tapi kalau Mbak sendiri dalam menjalani yayasan inilah, maksud saya memang tidak berniat untuk cari sponsor ke sana, emang udah. Saya cari sponsor dong. Tetap ya. Cuman kayaknya kalau di Indonesia itu susah. Jadi saya tidak gini. Saya tetap melakukan campaign, tapi saya tidak terlalu berharap banyak karena campaign ini sebenarnya supaya mereka aware aja bahwa ada kegiatan seperti ini, mana tahu ada yang mau gabung. Kalau tidak mau gabung juga nggak apa-apa. Tapi dari perjalanan selama Cinderella Indonesia Foundation ini selama 8 tahun itu memang kan namanya naik terus dan banyak di expose, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Bahkan saya sempat mendapat penghargaan dari Presiden Obama juga. Jadi mereka banyak heran, duit dari mana gitu kan, as a single mom lagi gitu kan. Jadi duit saya yang terbesar untuk sosial itu sebenarnya saya ikut kompetisi di luar negeri. Jadi setiap kompetisi untuk alumni. Jadi setiap pemerintah Amerika, kebetulan saya pernah belajar di Amerika dan Australia. Setiap tahun itu mereka akan mengadakan kompetisi grant. Jadi grant dana hibah untuk alumni yang punya cita-cita atau punya program yang membantu masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi nilainya itu sekitar 10.000 sampai 20.000 US dollar atau Australia dollar. Jadi ya itulah kerjaan saya. Saya jadi bagi-bagi duitnya dari situ. Gitu. Lumayan tuh, 10.000 ya. Minimal 10.000 hadiahnya. Minimal. Menarik, keren Mbak Lucia ini. Ya, ternyata aku kirain malah cuma sebatas di lokal, ternyata udah internasional ya sebenarnya. Iya. Kalau saya memang malah lebih terkenalnya di luar. Yeah. Jadi penghargaan saya kalau kapan-kapan mau main di center kami itu saya ngantongnya penghargaan malah dari luar negeri ya. Senternya di mana tuh?
Di Ruko Duta Mas. Oh, di Duta Iya. Mas. Kalau dari negara kita sendiri mungkin atau pemerintahnya sudah ada ini belum sih Mbak? Kalau dari Penghargaan Indonesia, mungkin atau apa enggak, gitu? kalau dari pemerintah belum. Tapi kalau pemerintah Indonesia maksud saya belum. Tapi kalau untuk dari Kick Andy Hero saya sudah terima. sudah. Lalu dari Her World Indonesia untuk Sudah. The Most Powerful Woman sudah, dari Perempuan Inspirasi Nova, Perempuan Inspirasi Femina, Kartini, ya yang berbau-bau wanita kayaknya udah sudah Sudah, semua. Keren, keren. dari Ya pemerintah kayaknya kita. bosen, makanya kata teman-teman saya kan, saya menjalanin a single mom itu 10 tahun. Jadi koleksi saya itu prestasi, nggak cowok. Bentar, umur tadi berapa umur? 40. 40 ya? Iya. Kelihatan ya, Kirain aduh. 20 ya? Iya, astaga. Ini karena rajin-rajin itu tadi Kak, berdonasi, Iya, benar. Oh, aku lagi campaign gini. Karena kan selama 8 tahun mau nggak mau keluar masuk penjara. Jadi Keluar masuk penjara tuh kayaknya kesannya Mbak ini kriminal banget. Padahal bukan ya. jadi keluar masuk penjara, berkutat dengan teman-teman yang kena narkoba. Jadi saya pikir kayaknya saya mulai campaign ke anak-anak muda daripada saya ngerawat yang sudah merawat yang sudah kena itu butuh biaya besar gitu. Lebih baik sekarang fokus ke pencegahan. Jadi saya itu lagi campaign ke kampus-kampus untuk olahraga anak muda supaya olahraga. Saya kan doyan body combat, terus ya jadi kalau ngelihat di Instagram saya atau Facebook saya itu kan saya setiap hari selalu post kegiatan saya olahraga gitu. Iya, kelihatan Mbaknya nggak kelihatan seperti berumur 40, saudara-saudara ya, masih 20-an ya. Itulah tips awet muda ya. Mbak, selama menjalani ya dari penjara ke penjara, keluar masuk penjara ya, bikin boneka segala macam, apakah ada hambatan yang mungkin Menghalangi kali ya? Iya, menghalangi, atau memang ada satu waktu merasa aduh kenapa sih gue harus melakukan ini gitu. Ya kan? Enggak. Atau merasa ini kayaknya enggak. Itu mungkin ya yang bikin orang saya dapat penghargaan, banyak penghargaan karena orang kalau udah ngomong saya di penjara gitu kan, mereka udah kaget gitu. Mana ada orang model kayak gini keluar masuk penjara dan konsisten 8 tahun. Saya pribadi kegiatan ini tuh malah kegiatan yang bikin saya menjadi luar biasa secara individu maupun secara prestasi gitu. Jadi saya dulu kan bersosialita juga gitu. Jadi sekarang udah sadar ngapain aku buang waktu, buang uang hanya untuk bersosialita gitu. Lebih baik saya bersosial ya. Benar-benar bersosial saja. Benar-benar gitu. Nggak ada litanya. Nggak ada itanya. Jadi dan saya jadi banyak bersyukur. Jadi saya nggak pernah compare, aku kok nggak punya suami, aku kok nggak kaya, aku kok nggak begini, tapi lebih kepada karena kan setiap waktu saya banyak bersama napi dan anak-anak jalanan, jadi saya merasa kaya banget. Jadi kenapa saya itu nggak pernah, ya malah inilah hiburan saya. Kalau orang bilang kamu kok kuat banget, kamu kok orang nggak menghidupin segitu banyak orang, dan saya nggak pernah mengganggu teman-teman saya loh, atau utang duit gitu, saya nggak pernah gitu. As a single mom juga, jadi itu yang membuat saya kuat, yang membuat saya bersyukur, dan kayaknya aku tuh perempuan yang paling happy itu ya karena aku suka main di penjara itu malahan gitu. Keluar masuk penjara ya. Emang sangat happy. Yes, Mbak ini berteman dengan para napi dan juga anak-anak jalanan. Tidak merasa takut ya? Enggak, malah itu yang bikin dia aku bahagia. happy. Jadi saya juga jadi secara perempuan ya kita. Kalau udah pegang duit banyak itu saya selalu mikirin mereka, yayasan dulu gitu dibanding saya sendiri. Jadi itu yang bikin saya jadi nggak boros, terus pintar ngatur uang. Jadi secara tidak langsung saya itu sebenarnya yang dibikin oke itu saya, bukan mereka gitu loh. Jadi kalau dilihat Cinderella Indonesia sekarang banyak prestasi, lalu
saya bisa terbang. Kalau tidak pandemik mungkin saya udah kemana-mana ini Mbak gitu kan. Jadi itu bukan karena saya kaya gitu, tapi karena saya taking care orang-orang seperti ini, sehingga saya bisa menikmati segala fasilitas yang mungkin orang kaya itu sendiri belum tentu bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang saya terima. Betul. Jadi Mbak ini merasa kaya ketika ini loh ada orang-orang di belakangnya yang merasa bahagia gitu kan Mbak. Kayaknya kepuasannya dari Mbak ini ada melihat mereka tersenyum itu. Ya menurut saya sih mungkin karena di sini saya nggak punya keluarga. Maksudnya keluarga saya kan di Surabaya semua gitu. Jadi kalau ulang tahun, kalau Anda ngelihat ya kami sering pesta. Pesta saya itu selalu bersama napi atau anak-anak jalanan, that's it gitu. Nggak ada teman. Maksudnya teman yang mau ikut silakan. Kalau tidak mau juga saya tidak bisa memaksa. Jadi kenapa saya juga konsisten di kegiatan ini ya, karena itu juga bisa menjadi proteksi untuk diri saya. Jadi orang-orang yang tidak baik itu mau nemenin saya ke penjara dia udah gemeter duluan gitu loh. Jadi itu udah screening. Karena udah screening gitu. Kalau saya punya teman baru gitu, saya bilang aku mau ke penjara. Wah dia udah kayaknya, wes aku udah tahu lah ini gitu. Tapi kalau ketemu dubes, ketemu ini semua pada mau ikut ya kan. Kalau ke penjara ya nggak mau ikut ya. Kalau mau ngelihat aktivitasnya nih, mau tahu soal Cinderella tuh ada akun sosial medianya nggak sih Mbak? Ya ada dong. Nah, kan ada masih Instagramnya, Facebooknya apa tuh? Instagramnya Cinderella from Indonesia. Tuh. Cinderella from Indonesia. Okay. Lalu kalau Facebooknya saya lebih aktif di Facebook. Lucia Kiroyan atau Cinderella Indonesia. Untuk di website itu untuk lebih detail, di situ akan diceritakan siapa sponsor saya, gimana saya dapat uang, laporan-laporan semua ada di www.cinderellaindonesia.com. Websitenya ada, Instagramnya aja, Facebooknya ada ya. Iya. Lengkap semua. Semua nih. sudah lengkap. Mbak, mungkin apa yang menjadi cita-cita ke depannya? Iya. Harapannya apa nih? Gitu ya. Impian. Impian nih, kayaknya kalau kita lihat ya sudah membahagiakan orang sekitarnya sudah. Kalau bisa bilang buat makan ya sudah mencukupi sekali gitu. Apalagi yang mau dikejar Mbak? Ini dari wishlist saya yang belum keturutan itu memang saya harus menyelesaikan S2 saya. Jadi ya kan karena pandemik ini aja saya udah dapat scholarship-nya juga. Jadi tinggal menyelesaikan itu. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Ya, lalu ya ini mempersiapkan pabrik yang di Manado. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan Itu investornya pabrik boneka tuh. arang. Oh, arang. Ya, kalau yang jadi gini, kalau pabrik arang itu bisa berjalan, saya benar-benar bisa lepas dari ketergantungan saya ke pemerintah Amerika atau Australia. Ya, jadi saya berharap ya saya cukup sadar diri ya selama 8 tahun saya sangat mengantungkan di 3 sponsor utama, yaitu pemerintah Amerika, pemerintah Australia dan juga Bank Mandiri. Itu konsisten membantu Batik Girl. Jadi saya sebagai alumni Wirausaha Sosial Mandiri itu saya dibantu kegiatan Batik Girl itu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Nah jadi saya itu selalu punya prinsip kalau bisa tidak mengganggu orang lain, tidak tergantung orang lain. Orang mau bantu monggo, nggak mau bantu ya wes gitu kalau ya. Ada jadi syukur, kalau nggak ada ya sudah. Nikmatin aja semuanya. Jadi saya berharap sekali kebetulan saya punya investor itu visinya sama seperti kita. Jadi dia mau membangun perusahaan di mana hasilnya itu untuk kegiatan-kegiatan sosial saya. Jadi ya alhamdulillah ada investornya. Tuh. Kalau tadi untuk yang jual buku juga untuk ini ya Mbak? Oh semua untuk duit ya? saya untuk Yayasan Cinderella Indonesia ya. Oke, good. Oke. Ternyata banyak orang-orang menginspirasi di kota ini ya. Dan mainannya loh tadi narapidana, anak jalanan sama arang. Lebih dahsyat lagi keluar masuk penjara ya. Tidak ada yang menyangka ya.